Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kita dari kelompok 10 PAI. Jadi saya di sini. Ya udah, nama lu siapa? Oh, iya, nama gua ya. Iya. Gua jadi gugup di sini. Santai aja. Nama saya Muhammad Dafa ya. Nama saya Rafael Padawadan. Abel everybody. Oke. Potongan musili Ya. di Jadi kita ini ngapain nih? Kita ngapain nih? Katanya mau ngebahas tentang apa, Dap? Benar sekali. Tar dulu belum. Oh, bukan. Gugup aku. Oh iya. Kita bakal ngebahas tentang mahasiswa Telkom University yang Islam rahmatan lil alamin. Oh, jadi sifat-sifat mahasiswa dan mahasiswi Telkom yang mencerminkan rahmatul lil alamin. Oh, Emang rahmatul lil alamin apa? apa sih itu, Dap? Rahmatul lil alamin Gue tuh sempet searching gitu Bel, tentang Oke, searching. Islam rahmatan lil alamin itu seperti apa sih? Apa gitu sih kan. sebenarnya? Ini kan sebenarnya pengetahuan umum orang Islam nggak sih? Umum lah untuk orang Islam gitu. Jadi Islam rahmatan lil alamin ini adalah konsep Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan alam semesta gitu. Jadi kayak perdamaian lah gitu. Peace. Perdamaiannya peace. Peace. Gitu pokoknya dah. Yo man. Berarti buat mahasiswa Telkom kita itu harus selalu suka damai ya? Iya. Harus suka damai dan tentram lah, walaupun kayak kita berbeda-beda dari ras, suku, bahkan agama Daerah berbeda juga. gitu. Kita Oke. harus Pokoknya intinya, damai gitu. Sifat perdamaian intinya di lingkup Telkom. Telkom University. Nah, lu dari mana, Dap? Asalnya, Dap? Gue dari Bekasi, tapi asal gue Padang. Lu? Kalau gua dari Tangsel. Bangsal. Lu? Gua dari Kalimantan Selatan. Rahman Brembo. Lu dari mana, Bel? Lu dari mana, Bel? Gua dari Riau. Nah, kan kita beda-beda, ya kan? Lu dari Bekasi. Nah, caranya nih, lokalnya Bekasi itu mengaplikasikan rahmatul lil alamin, tapi di ruang lingkup Telkom kan pasti beda-beda dong, cara bicaranya, cara apa ini. Gak boleh dong pakai bader, gak boleh kan? Iya, Nggak karena balik lagi kan. Tapi kalau menurut gue ya, gimana caranya kayak, gue nih sebagai anak Bekasi mencerminkan sifat rahmatan lil alamin di Telkom tuh, walaupun gue harus di luar ya harus lihat tempatnya gitu. Nah, sekarang di Telkom nih di Bandung ya, berarti supaya tidak ada kesalahpahaman gitu, karena kan dari beda-beda asal kan maksudnya pun berbeda, bisa disangka bisa kita ngomong apa disangkanya apa gitu. Makanya ketika kita udah motor Lanjut. makanya kalau kita udah di tempat orang ya kita harus menyesuaikan dengan tempat itu gitu, supaya kita bisa kita tuh bisa damai gitu, nggak ada sengketa atau apapun lah kayak gitu. Betul. Itu kalau menurut gue ya. Iya. Gitu. Setuju nggak lu? Setuju banget gua. Lu banget ya? Karena daerah gua tuh Serius lu? orangnya tuh melekat banget sama agama Islam. Nah, Iya, Kalimantan. Itu kayak gimana? Apalagi tuh? daerah gua. Gila. Lu di mana tuh? Kalimantan Tapi Selatan, daerahnya Banjar. gimana tuh kalau misalnya kayak di daerah lu ini kan yang megang agama banget gitu. Iya. Mungkin bisa dibilang kayak Aceh mungkin ya. Iya, Bisa kan? 11-12. Nah, dengan lu datangnya ke sini ke Bandung gitu, dengan ya Bandung lu tau lah kayak gitu seperti apa gitu pergaulan. Nah, lu gimana sih supaya lu tuh bisa mencerminkan rahmatan lil alamin? Lu gimana tuh ya? Kampus nih, di kampus aja ini, Ya, jangan di kampus aja. Oke, karena gua orangnya berbaur ya. Mungkin gua berbaur sama gitu-gitu. Gimana? Gimana itu? Jelasin aja. Saya berbaur kayak menyesuaikan diri dari kultur gue sama kultur yang belum pernah gue ini penyesuaian. Lu tadi apa sih? Menyesuaikan Menyesuaikan tempat. sama menyesuaikan keadaan. Lu dari mana? Lu gimana? Lu dari mana? Maaf nih introvert nih. Lu gimana tuh, Rap? Gua sih dari Tangsel ya. Tapi mungkin gara-gara Bohong guys, Pamulang dia mah Pamulang. sama aja. Pinggiran. Atar lu bohong tar.
Kita nih kayak kita bertiga kan baru di Bandung ya, sedangkan si Dapa udah 3 tahun Lu dari awal. SMK kan? Bertahun gue berarti sekarang. Mungkin kita itu harus main aman lah biar nggak Main pergi aman, kemana-mana. pakai pengaman. biar Salah dong. Enggak dong. Terus. Terus. kita harus jangan mencari keributan lah masukannya Iya. buat anak-anak mahasiswa Telkom kita. Ya penting kita punya damai aja sih, gitu aja. Main aman lah ya. Ya, Gitu. main aman. Main. Ini kalau ini berdua menyesuaikan keadaan, lu keadaan Ya. 4, berarti lu tadi kalau bisa jangan cari masalah lah ya. Tuh. Kalau lu dari lu sendiri gimana tuh? Ya tempat lu dari mana nih? Lu belum perkenalan tadi. Ya udah Tadi dia dari. Oke, bos. Ih, cengean. Nah, lu gimana deh Bel dari lu? Gua kan kulturnya tuh sebenarnya gua dari dulu tuh dari kecil nyampur kan. Gua di Riau tapi bokap nyokap asik bokap nyokap. Astagfirullahaladzim. ya. Aja gimana guys? Bokap nyokap tuh orang Padang, tapi temen gue ada yang Batak. Jadi gue banyaklah suku-suku yang gue tahu gitu loh. Jadi gue dari kalau buat penyesuaian gue udah biasa aja. Nah sampai di Bandung tuh rada beda tuh baru kan. Kalau lu tadi udah penyesuaian tempat, lu nggak usah cari ribut, lu tadi penyesuaian keadaan gitu-gitulah. Kalau gue udah nggak terlalu mempermasalahkan itu, tapi untuk gua dapetin rahmatul lil alamin tadi tuh yang damai-damai gitu tuh gua lebih kayak ngikutin kulturnya aja, bukan penyesuaian. Beda dong penyesuaian sama ngikutin kulturnya. Gua ngikutin kultur dia tapi yang baik-baiknya aja gitu loh. Tapi Baik-baik aja ya, Bel. baik aja lah awak. Oke. Jangan dipancing dah. Oke. Jangan dipancing. Jadi gua menyesuaikan, gua nirin kulturnya dia dengan si rahmatul lil alamin gitu. Misalkan di Bandung itu sukanya Bandung kan peace banget, enjoy banget gitu. Mangga gitu loh kan. Langsung dikit, reka mana, gitu-gitu kan. Harus yang peace banget Bandung gitu loh. Nah, buat gua karena si kultur Bandungnya tuh udah enak banget, udah enjoy banget. Jadi untuk nerapin rahmatul lil alamin itu ya jadi easy aja gak sih, apalagi di Telkom. Nggak banyak sih, Telkom tuh kebanyakan orang dari luar gitu kan. Tapi kan ya kata Dapa tadi, kita dimana tempat kita di situ, kita harus nyesuaiin tempat gitu loh, karena itu kultur orangnya di sini. Ya poinnya mah menyesuaiin juga tempat, terus jangan nyari ribut. Tapi kalau udah terlanjur kan banyak nih, udah terlanjur kan. Kalau menurut gua, nah makanya ada dulu tuh Rasulullah kita ya. Rasulullah kita nih, ya ini gua mah tahu-tahu aja gitu. Karena kan masjid itu dulu tempatnya tuh mau lu nongkrong, lu makan di situ, lu sholat situ, tempat bermusyawarah lah. Nah, jadi kalau misalkan ada masalah nih di antara omongin musyawarah. Nah, itu poin. Ngomong baik-baik ya. Iya, diomong. Kan banyak nih orang ngomong di belakang. Ya nggak sih, Pak? Kayak Benar. atar nih apalah atar nih gitu. Oh, dari buka gitu. Iya, nggak apa-apa. Nah, ngomongnya di depan gitu nggak, Cel? Kan Benar, lu kan to the point nih. bener banget. Justru bagus gitu to the point Bagus, gitu. Dibanding bagus. harus kita ngomong-ngomong di belakang, akhirnya malah terbesar di belakang juga gitu. Nah, itu. Apalagi tadi poinnya kita dapat rahmatul lil alamin tuh. Menyesuaikan, terus menghindari musyawarah. Easy going aja udah, nggak apa-apa. Nah, tuh. Gue ada pembahasan. Bener apa? Dia mau ngomong tadi apa? Bener banget. Bener. Ya gua mau ngomong tadi bener banget udah. Oh, bener banget. Ya, bener banget. Bener banget. Sepeda. Gue sebenarnya ada ini mungkin lebih mendalam lagi gitu. Oke. Kalau tadi kan mungkin secara general ya gitu kan. Disclaimer dulu. Rapa bukan yang gak kita ajak, tapi emang dia orangnya Introvert. Introvert. gitu aja. Introvert banget ini. Kalau ini baru bisa bahasa Indonesia. Nah, itu tuh tadi kan baru secara general gitu kan. Oke, iya. Rahmatan lil alamin di sekitaran Telkom. Nah, Iya. ini gue pengen ngebahas lebih dalam lagi tentang gimana kita mencerminkan rahmatan lil alamin itu tapi terhadap yang berbeda agama. Toleransi Berbeda agama. berarti ya. Nah, toleransi. Nah, Itu gimana tuh? Gimana? Kan tadi apa udah tuh. Coba. Nih, bilang stop ya yang duluan. Stop. Ya, lu bilang stop. Stop. Nah, lu. Wah.
Rahmatan lil alamin dan berbeda terhadap agama. yang berbeda agama. Bang lagi syuting, iya maaf banget ya. Terus Nah, gimana tuh? Menurut gua sih hampir sama ya, kayak orang-orang kayak biasa ya. Kan ada teman kita yang beda agama juga. Kayak apa ya? Kayak Luis, peace out. Luis, kayak Indah, teman peace sekelas out. kita, Indah, Iya. terus juga Panji. Ya kan itu beda-beda agama Iya, semua iya, ya. iya, iya. Ya menurut gua gimana ya? Kita tuh berteman saling menyesuaikan. Bener. Hmm. Oh lu anaknya nyesuaiin banget ya. Nyesuaiin Dari- banget, Sayang banget ya, Bang. Iya. Ya mau gimana lagi? Apa tuh? Gimana deh? Pendapat dapat deh gimana deh? Nah dia belum dapat nih. Nanti dong podcast kalau nggak dapat. Lu gimana? Lu? Kita cari solusi di sini. Nah, menurut gua yang dikatakan Kelly benar gitu. Kita ya Nyesuaiin. harus nyesuaiin gitu. Cuma namanya kalau beda agama ya pasti kan sama kita yang mungkin Islam, apalagi Islam di Indonesia gitu, mungkin Mayoritas ya. mayoritas gitu. Ya. Ketika kita di pertemuan bersama atau misalnya nongkrong bareng gitu, mungkin ada beberapa hal yang akhirnya kita nggak bisa bahas gitu mungkin ya, gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita Terapin ya. terapin untuk kayak ya ketika ada teman kita yang non Islam, ya berarti kita harus menghormati dia, berarti- menghargai dia, Yang pertama hormatin gitu. Juga menurut Nabi ya kalau nggak salah itu kita semua itu umat manusia itu saling bersaudara kan. sebenarnya ya. Nah itu Biadab. kalau kita berarti saling bersaudara berarti kita bisa sama aja menyatu, toleransi. Jadi toleransi. Tadi apa tuh? Eh, Menghargai ya. menghargai. Terus ya sebenarnya kan beda agama tuh, apalagi di Indonesia. Berapa sih agama di Indonesia? Ada Banyak, 5 yang banyak. terdaftar ya? yang Yang terdaftar 5 nih. Terdaftar 5. Setahu gua 5. Islam, Kristen, itu Protestan, Nasrani sama lah ya. Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu yang gua tahu nih. 5. Nih semua agama pasti ngajarinnya yang baik-baik gak sih? kan semua Gak ada agama yang tuh kan jelek baik. kan. Nah, Maksudnya semua agama kan mengajarkan iya, kebaikan. mungkin rahmatul lil alamin di Islam, di Kristen ada lagi sebenarnya. Ada lagi ya. Iya sebenarnya. Jadi Saling belajar lah ya, Saling- satu sama dari agama-agama lain. masing-masing iya. Misalkan nih kayak di Kristen misalkan gitu loh. Mereka misalkan sesuatu nih, mereka oke gitu. Tapi di kita nggak oke gitu. Contohnya selamat Natal gitu kan. Kita kan sebenarnya diajarkan tidak usah. Kita tidak usah kan. Tapi kalau orang Kristen dia Idul Fitri dia nggak apa-apa dong Iya. di agamanya, setahu gua nih. Tapi kita kan selamat Natal nggak boleh kan, karena kita mempercayai agama mereka. Tapi sebisa Kalau mungkin kita kayak ya ganti bahasanya aja. Misalkan Bahasa ganti bahasa lah kayak waktu itu gua juga ada nonton. Jadi ya Ustaz Felix tau kan? tahu Ustaz Felix tuh dia bilang kalau misalnya ada temennya dia misalnya nonis gitu Ya. lagi Natal, dia tidak bilang selamat Natal, tadi bilang oh iya selamat ya gitu. iya, atau kayak enjoy ya Natalnya ya. Kalau kita kan lebih asik kayak enjoy ya Natalnya ya. Ya caranya aja ya. Ya, lancar ya. Gitu aja. Gitu, mungkin dengan cara-cara begitu atau mungkin kan ya di Islam kan ada beda-beda mazhab, ada yang bilang tidak boleh, ada yang nggak boleh. Iya. Ya sesuaikan aja lah. Respect ya berarti ya. Jadi Respect. 3 poin kita dapat di topik kedua tuh ada nyesuaiin tetap, menghormati, sama toleransi, respect. Berarti 4 dong. Saling belajar. Saling belajar, banyak lah pelajaran juga yang didapatkan buat rahmatul lil alamin itu sebenarnya di kehidupan sehari-hari banyak banget guys. Secara nggak langsung kita bakalan kayak wah gue ternyata ngelakuin itu gitu loh. Walaupun sholat mah kagak, kadang-kadang ya gue mah kalau gue mah bolong-bolong gitu loh, kayak tapi kayak nyapa gini gitu, basic manner kan itu rahmatul lil alamin cuy gitu. Gitu ya. Tapi kita mungkin masih bisa bahas sesuatu nih, Bang. Apa ya? Singkat aja deh. Singkat ya. Buat terakhir deh. Terakhir ya. Boleh. Nah, gimana caranya ini kita rahmatan lil alamin ketika kita melihat sesuatu yang di mata kita tuh oh itu nggak benar, tapi itu teman kita. Nah itu gimana? Itu sering terjadi gak sih? Berarti ini buat ini singkatnya aja lah ya masing-masing kita ya.
kata aja. Kayak mungkin contoh ya, teman gue ngeliat teman gue berbohong atau misalnya gimana lah. Tapi kita di satu sisi kita harus tetap rahmatan Allah, kayak kita harus tetap gimana caranya kita nggak boleh menghancurkan perdamaian pertemanan ini gitu. Yes. Tapi dia salah. Nah itu gimana? Kalau gue lihat, misalkan nih gue lihat nih, aduh nih dia nih bohong nih, dia nih. Gue mah nggak langsung kayak, lu bohong ya gini-gini, jangan gini-gini, jangan. Misalnya nggak langsung diaduin. Ya nggak boleh gitu, karena marah itu apalagi kalau udah umur gede tuh kayak, lu apaan sih gitu kan, malah gitu kan ya. Lu ngapain itu, tanya aja, terus kayak pasti dia kayak, udah nyantai gue gini, ingetin aja. Lu mikir nggak ntar gini. Gue mah udah ingetin ya. Ntar kalau udah kejadian, ntar lu ngerasain lah. Itu loh dikasih tahu aja, tapi baik-baik gitu loh. Walaupun dia jelek kan, itunya akhlaknya, tapi ya tetap aja baik-baik gitu. Karena itu kalau dimarahin tuh nggak enak, pasti nggak enak cok. Gitu loh. Bisa secara musyawarah. Iya nih, misalkan lu gua larang nih, lu misalkan judi misalkan kan nggak boleh. Tapi kan duit lu nih. Kok ketawa sih dia? Kan misalkan. Cara lu kok judi sih lu? Kan nggak boleh gitu. Tapi gua marah-marah. Gini lu, gua toksik lah. Lu malah yang marah-marah balik ya, sih. Lu marah balik atau malah oh iya maaf Baginda gitu. Iya, marah balik lah karena tata caranya beda. Tata caranya salah. Walaupun lu salah, tapi cara kita ngasih tahu jangan nggak boleh salah. Iya, kan? nggak boleh salah. Harus secara baik-baik lah. Harus kepala dingin lah. Harus respect sama Iya. Pilih takut. Udah kali ya. Mungkin ya pembahasan kita tadi udah banyak banget tentang Salat maghrib coy, salat maghrib. Cuy. Nah, ini mungkin penutup ya, sebagai penutup. Boleh. Itu ada dari potongan surat Al-Anbiya ayat 1:7 tentang pembahasan ini tentang Islam rahmatan lil alamin gitu. Ya, bentar, gua baca ya. Lu bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Nah, yang artinya itu dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam gitu. Jadi yang gue baca ya, itu tuh intinya kita harus bisa berguna juga gitu buat rahmat kita tuh berguna untuk alam semesta, yang dimana ya artinya kita harus bisa bekerja sama, berdamai dengan orang lain gitu-gitulah. Jadi yang kita bahas tadi itu ada tuh di surat Al-Anbiya ayat berapa? Ayat 107. Ayat 107 itu tuh dari Al-Quran juga udah dijelasin pasti. Al-Quran pasti dijelasin. Gitu deh teman-teman, kayak udah cukup ya pembahasan kita tentang rahmatul lil alamin yang singkat ini Untuk tentang mahasiswa Telkom University khususnya yang untuk menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. alamin gitu. Mungkin teman-teman. kita tutup sampai di sini saja ya. Kita dari kelompok 10. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Gua Dava. Saya Rama. Gua Abel. Celi. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Ciao.